Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur buat kasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau kita dipersatukan oleh kasih Tuhan dalam ibadah Jumat Agung. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji nama Tuhan. Kita akan mengawali pujian ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ibadah kita hari ini dalam rangka yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus. Yesus yang disalib, Yesus yang disiksa, bahkan dia mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia Allah, tapi juga dia manusia. Yang seharusnya hal itu kita yang menerimanya. Tapi Yesus mau menanggung semua itu karena cintanya terhadap kita. Sering kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan pelanggaran, bahkan kita tidak taat terhadap kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan pujian sejauh timur dari barat. Pujian ini mengingatkan kita betapa kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib yang membebaskan kita, yang menghapuskan dosa dalam setiap kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sungguh kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami diingatkan betapa besar kasih Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami betapa kami sering melanggar titah-Mu Tuhan. Betapa kami sering menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami sering lalai Tuhan. Kami sering tidak taat dalam banyak hal. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami berseru pada Tuhan mengaku atas setiap dosa-dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahannya, akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah urapan Tuhan boleh menguasai setiap hati kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan gereja kami, bahkan memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita malam hari ini, kita akan naikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya saat ini boleh memberkati kita, semakin mengubahkan hidup kita untuk menjadi hidup yang lebih baik dalam mengiring Tuhan dalam
Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali pada saat ini ya. Untuk kesekian kalinya kita boleh beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Dan kita tetap bersyukur, dan saya percaya bahwa saudara juga sangat bersyukur pada saat ini. Walaupun secara manusia, pada saat ini kita tetap merasa kesulitan, khususnya masalah COVID-19 yang selalu menjadi perbincangan di mana-mana. Itu kita sadari atau tidak, memang sedikit banyak pasti akan menyulitkan kita semuanya. Hanya saya yakin dan percaya saudara-saudara, keluarga besar GKMI Bukit Hermon tetap menikmati kasih Tuhan pada saat ini. Walaupun dunia ini berubah, tapi saya percaya Bapak Ibu semuanya mengimani bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Sebelum kita lebih lanjut mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, dalam rangka Jumat Agung pada saat ini, kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, kami walaupun secara manusia keberadaan kami dikelilingi dengan berbagai kesulitan, di mana kami tidak boleh bersekutu secara fisik, tapi di dalam Roh Kudus pada saat ini kami sungguh-sungguh bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kami ingin dengar sabda Tuhan dalam rangka Jumat Agung ini Tuhan. Jumat yang sangat dahsyat, Jumat yang ajaib, di mana rahasia ilahi yang sangat mendasar dan sangat besar diberitakan kepada kami, dinyatakan pada kami di hari Jumat Agung yang kami peringati, kami rayakan pada saat ini. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari Jumat Agung kita rayakan di rumah kita masing-masing. Saya tidak tahu apakah saudara sepakat dengan saya pribadi sangat merasa terharu pada saat ini. Betapa tidak, hari Jumat Agung yang biasa secara khusyuk kita peringati secara bersama-sama di gereja, dengan pakaian yang hitam, dengan hati dan pikiran yang penuh dengan ucapan syukur untuk seorang tokoh yang berkarya pada hari Jumat Agung. Tapi pada saat ini kita harus merayakannya di rumah kita masing-masing. Saudara, biarlah kita hayati akan kondisi pada saat ini dengan penuh keimanan kepada Tuhan. Paling tidak kita merasakan pada saat ini betapa kita harus rendah hati, jangan pernah menyombongkan diri. Karena kondisi saat ini, maka peristiwa ini bisa terjadi pada saat ini. Betapa kita memiliki kekurangan di sana sini. Namun demikian, apapun yang terjadi, toh jangan lupa kita harus menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Amin semua ya. Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Mestinya sampai 54 saudara. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri ya sampai 54. Saya akan bacakan sampai 26 saja. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu apapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki
kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian Bapak Ibu bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Maka yang berbahagia adalah saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kembali seperti saya telah katakan tadi, saat ini kita ada di dalam perayaan Jumat Agung. Jumat yang tidak biasa, Jumat yang sangat istimewa. Jumat di mana orang beriman dipindahkan dari neraka ke surga. Dipindahkan dari hidup yang tidak pasti menjadi kepastian bahwa keselamatan adalah milik kita. Nah, dalam rangka Jumat Agung ini, kita akan melihat secara mendalam lagi pada saat ini. Ya, secara mendalam, mengingatkan paling tidak pada kita sekalian. Apa sih yang terjadi pada Jumat Agung itu? Sehingga kita bukan hanya berkata, "Saya memiliki keselamatan," tapi bagaimana keselamatan itu menjadi milik kita pada saat ini. Sehingga kita juga bisa menyampaikan pada saudara-saudara yang lain yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Apa rahasia di balik Jumat Agung bagi kita semua? Saudara, sebelum kita bahas firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, nah sebelumnya kita sepakat dulu tentang dua hal yang sangat mendasar bagi kehidupan orang percaya. Dua hal yang sangat mendasar, yang mau tidak mau semua orang percaya sangat memahami dan mengimani akan hal itu. Yang pertama adalah bahwa semua manusia adalah berdosa. Itu di pemahaman pertama. Semua manusia berdosa. Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Saya yakin kita semua mengatakan, oh itu tidak mungkin. Kita semua adalah orang berdosa. Nah, yang kedua adalah bahwa akibat dosa adalah terpisahnya manusia dengan Allah. Akibat daripada dosa adalah maut. Ya, ada banyak pemahaman sangat berdasar bagi orang Kristen. Tapi kita pahami dulu yang dua hal ini. Yang pertama adalah semua manusia berdosa. Yang kedua adalah bahwa akibat dosa adalah maut. Ada ayat firman Tuhan yang terkenal mengatakan itu, yaitu Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, dikatakan seperti itu. Nah saudara, sementara manusia sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Berarti sudah terjadi sesuatu yang sangat fatal. Apakah berarti sudah tamat semua? Apakah sudah selesai? Karena kenyataannya kita semua berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Apakah sudah selesai? Saudara, ternyata tidak demikian. Belum selesai. Ternyata sejak dahulu kala juga sudah terjadi hal yang sama. Sejak awal-awal penciptaan sudah terjadi hal yang sama. Ya. Sebenarnya kurang apa kepada manusia pertama itu? Tuhan sudah mempersiapkan Taman Eden. Ya. Di sana segala-galanya tersedia. Salah satu yang sangat menentukan adalah
bahwa kepada mereka diberikan pohon kehidupan yang menjamin hidup kekal selama-lamanya dan mereka boleh menikmati itu. Juga berbagai macam buah pohon-pohonan ada di dalam taman itu. Lalu penggambaran dalam Kejadian juga begitu indah taman itu, dialiri ada 4 sungai dan lain sebagainya. Sangat nyaman. Yang Tuhan tidak boleh adalah jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi itulah rupanya sejak manusia dahulu juga manusia itu tidak pernah bersyukur untuk apa karunia atau berkat yang sudah ada. Mereka selalu pengen kurang dan kurang. Dan itulah membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Dan saudara, apabila mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka maut sudah menanti mereka. Dan ini disaksikan kembali dalam Perjanjian Baru seperti kita sampaikan tadi, yaitu Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya. Nah, setelah maut apa yang terjadi? Sejak manusia pertama ternyata mereka sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Apakah sudah selesai? Ternyata sejak dahulu kala juga ada dimensi yang lain, yaitu kasih Allah untuk mengangkat manusia akibat daripada dosa. Akibat dosa adalah maut, tapi di sana langsung ada kasih Allah. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 3. Di sana dikatakan suatu saat Allah berjalan-jalan di dalam taman itu dan dia bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Lalu mereka berkata, "Tuhan, kami di sini, kami bersembunyi karena kami telanjang." Dan seterusnya terjadi diskusi atau percakapan di antara Allah dengan manusia pertama itu. Lalu kalau kita baca dalam Kejadian, masih Kejadian 3:21 dikatakan, lalu Tuhan Allah, ya dikatakan di situ, baru Tuhan Allah membuat pakaian dan memakaikannya kepada manusia pertama itu. Dari kulit binatang pakaian itu. Kejadian 3:21. Ya. Membuat dan mengenakan. Nah, dibuat dan dikenakan, saya coba bayangkan, gambarkan ini seperti seorang ibu memakaikan pakaian kepada anaknya, simbol kasih karunia. Simbol kasih karunia. Dan ini Allah sendiri, kalau saya bayangkan, saya coba gambarkan, Allah itu menjahit sendiri, lalu memakaikan kepada manusia itu simbol daripada kasih karunia. Setelah Tuhan pakaikan pakaian itu pada mereka, apakah sudah bisa berkomunikasi dengan Allah? Tadinya komunikasi di antara mereka putus karena manusia berdosa, karena mereka telanjang. Ketelanjangan mereka kini sudah ditutup oleh Allah. Apakah mereka sudah bisa berkomunikasi? Oh sudah. Saudara, itu adalah lambang daripada kasih karunia daripada Allah sendiri. Sejak dahulu kala sudah terjadi. Nah, supaya langgeng hubungan daripada Allah dengan manusia, lalu setelah itu Allah membuat hukum-hukum begitu banyak yang kita kenal istilahnya dengan hukum Taurat. Saudara, saya tidak terlalu panjang membicarakan masalah hukum Taurat, tapi ternyata setelah ada hukum Taurat, tidak seorang pun bisa melaksanakan hukum itu dengan baik. Dengan demikian dosa tetap mencengkeram dengan kuat di dalam diri manusia, dan tetap rumusnya terjadi, upah dosa adalah maut. Mengapa dosa tetap mencengkeram manusia? Itu tadi, karena ada sifat di dalam diri manusia rupanya memang tidak bisa sembuh sedemikian rupa. Pikirannya itu membelakangi Allah. Membelakangi Allah melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Ya. Maka dengan demikian harus ada suatu jalan yang sama sekali baru. Jalan yang sama sekali berbeda. Ya. Nah, satu segi Tuhan mempunyai hukum Taurat. Di pihak lain Tuhan mengasihi. Kalau dihukum, manusia dihukum, maka manusia akan mati. Tapi kalau dikasihi, bagaimana hukuman? Karena Allah sudah mengatakan upah dosa adalah maut. Berarti Allah tidak konsisten. Karena apabila hanya kasih saja, tidak konsisten. Apabila hanya menghukum saja, berarti Allah yang kejam. Lalu bagaimana hukum Allah dan kasih Allah ini boleh menjadi nyata? Nah, bagaimana caranya? Supaya dua-duanya sekaligus bisa terjadi. Allah adalah Allah yang konsisten karena dia menghukum setiap dosa, tapi Allah adalah Allah yang kasih karena dia mengasihi orang berdosa. Nah, ini dua hal yang harus kita perhatikan bersama-sama pada saat ini. Saudara, di dalam sejarah Kekaisaran Rusia ada seorang yang bernama Samila. Saudara. Ya. Nah, waktu itu Kekaisaran Rusia itu pemerintahannya berjalan secara diktator. Sehingga ada kelompok revolusioner yang memiliki gerakan-gerakan pembebasan agar kaisar yang diktator pada saat ini tidak terlalu semena-mena bertindak.
Lalu mereka membuat suatu pergerakan di sana sini. Nah, pergerakan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Samila. Nah, saudara, mereka ini hidup di dalam pengungsian, pengasingan, di tenda-tenda, ke hutan, berpindah-pindah dan lain sebagainya. Mereka punya kelompok, sekian banyak kelompoknya. Dan saudara sekalian, di dalam kemah-kemah yang ada juga namanya tenda, tempat mengumpulkan makanan, untuk makanan mereka, karena bagi mereka makanan itu begitu penting. Karena mereka tidak bertani dan lain sebagainya, tapi mereka membutuhkan dukungan-dukungan daripada simpatisan mereka. Nah, setiap dukungan yang ada disimpan dalam satu tenda tersendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, suatu saat makanan mereka itu hilang. Lalu orang yang menjaga tenda itu lapor kepada Samila dan dia berkata, "Pak Samila, makanan kita hilang." Saudara, Pak Samila ini marah. Karena dia menyadari betapa sulit dapat makanan. Tapi kalau makanan ada yang mencuri, memang suatu hal yang harus perhatikan dengan baik. Lalu Samila mengatakan, "Saudara sekalian, bagi saudara yang ketahuan mencuri makanan daripada gudang, daripada tenda, tempat perbekalan makanan, maka saudara akan dicambuk 50 kali. Nah, saudara, ternyata masih hilang juga. Nah, masih hilang lagi, dan Pak Samila semakin marah dan berkata, "Coba dicari tahu siapa orangnya." Nah, suatu saat ketahuan, saudara-saudara sekalian. Yang menjaga tenda itu berkata, "Pak Samila, sudah ketahuan yang mencuri." Yang mencuri adalah ibunya Samila sendiri. Karena sudah tua dan sakit-sakitan, dia butuh tenaga, butuh makanan. Sehingga dia harus, dia mencuri karena dia merasa bahwa makanannya dia selalu kelaparan gitu. Nah, saudara, di sini terjadi dilema tertentu bagi seorang Samila. Dia mengasihi ibunya, tapi hukum harus ditegakkan. Bagaimana caranya? Nah, dia mengasihi ibunya. Kalau sampai dia hukum ibunya, orang akan berkata kepada dia, orang tuanya kok dihukum. Tapi kalau dia lepaskan ibunya, orang akan berkata, dia pilih kasih. Hukum tidak ditegakkan dengan baik. Samila jadi bergumul. Saudara, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia berkata kepada Algojo, "Algojo, silahkan cambuk wanita ini 50 kali. Saudara, logikanya 50 kali seorang wanita tua yang sakit-sakitan, jangankan 50 kali, mungkin 20 kali atau berapa kali, orang tua ini sudah akan mati. Dia tidak akan berdaya untuk menghadapi cambukan sampai 50 kali. Tapi Samila dengan tegas mengatakan, "Cambuk wanita tua ini. Cambuk wanita tua ini." Ikat tangannya di dalam tonggak, lalu cambuk wanita tua ini 50 kali. Orang tahan nafas. Bagaimana seorang anak mencambuk orang tuanya. Saudara, saat pencambukan terjadi, ketika akan dicambuk, Samila langsung merangkul ibunya dari belakang, "Cambuk!" Dan dia dicambuk 50 kali, tapi yang dicambuk adalah Samila sendiri. Untuk menyelamatkan ibunya. Saudara, apa yang kita ambil dari sini? Hukum dilaksanakan, kasihnya kepada ibunya juga dilaksanakan. Tapi hukum yang mestinya ditanggung oleh ibunya, ditanggung oleh Samila sendiri. Nah, hukum dilaksanakan, kasihnya juga dilaksanakan untuk pada saat itu. Nah, demikian yang terjadi dengan Tuhan Yesus yang disalibkan di dalam Jumat Agung yang kita rayakan pada saat ini. Ya, akibat daripada dosa manusia, semua manusia mestinya harus mati, maut. Tapi dosa yang mestinya ditanggung oleh manusia, ditanggung oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri mengalami maut demi terbebasnya manusia daripada hukuman maut. Sama seperti terbebasnya ibunya Samila dari hukuman cambuk 50 tadi. Ya. Saudara, yang kita firman Tuhan pada saat ini kita dengarkan ini adalah bagian daripada hukuman-hukuman yang dirasakan oleh Yesus dalam rangka menanggung dosa manusia yang mestinya manusia harus tanggung. Saudara, luar biasa ketidakadilan dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ya, banyak hal dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Nah, lalu bahwa banyak hal dituduhkan kepada dia yang mestinya dia tidak, yang sebenarnya dia tidak melakukan itu. Menurut Tuhan Yesus paling tidak. Karena dasar daripada orang menyalibkan dia adalah karena dengki, iri hati. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita yang cukup panjang tadi, itulah kumpulan daripada penderitaan demi penderitaan yang Yesus alami. Penderitaan yang mestinya yang harus dialami oleh manusia, tapi dialami oleh Yesus sendiri. Nah,
Itu yang dialami oleh Yesus sendiri tadi. Saudara, sangat menarik di situ dikatakan dia dicambuk, dia juga dikatakan diludahi. Ya, kalau kita baca tadi ya, diludahi juga ada. Nah, dia dikatakan juga bahwa dia dipukul dengan tongkat. Ya. Dan saudara, ada sesuatu yang sangat menarik, terutama di dalam pasal 27 ayat 27 dan sampai 31. Di situ juga digambarkan betapa mereka mempermainkan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ bahwa bajunya Yesus dibuka, baru diganti dengan baju ungu. Ungu itu baju jubah ungu, itu adalah lambang daripada pakaian seorang raja. Dipakaikan ya, karena mereka memang tuduhan kepada dia adalah karena dia mengaku raja orang Yahudi. Tentu raja dalam arti ya jasmani ya, sekuler ya. Kalau kita orang Kristen memahami dia raja di atas segala raja, raja segenap alam ya. Raja semua orang percaya, bukan raja Yahudi secara teritori pada saat ini. Nah, lalu dia juga dipakaikan mahkota duri. Lalu dikatakan di situ mereka juga berlutut, salam hai raja orang Yahudi. Lalu dikatakan setelah itu mereka meludahinya, mereka mengolok-olok dan lain sebagainya. Dipermainkan saudara, itu contoh-contoh penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Dan puncak daripada penderitaan itu adalah kematiannya, dia mati. Memang upah dosa yang tadinya memang harus dialami oleh manusia ditanggungkan kepada Yesus, dan Yesus pun harus mati. Cuman karena dia Tuhan, dia bangkit mengalahkan kematian itu. Pertanda bahwa dia adalah Allah mengalahkan kematian, saudara sekalian. Saudara, yang menarik adalah ketika dia mengalami masa-masa akhir penyalipan, ada 7 kata yang dikatakan Yesus dalam penyalipan itu. Cuman saya perhatikan 2 saja pada saat ini sangat menarik, yang membuat hati saya sangat bergetar melihat siapa sih Yesus sebenarnya. Dia mengatakan apa? Ya Bapa, salah satu ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya bersyukur saat ini juga banyak orang Kristen mengaku diri sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus sebagai juru selamatnya. Mereka juga memaafkan orang lain dengan berkata ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, bagaimana seorang Yesus bisa berkata seperti itu di depan orang-orang yang sangat membenci dia, sangat membenci dia, yang mencambuk dia. Mungkin cambukannya juga bisa luka luar biasa parah dan lain sebagainya. Mungkin saudara juga pernah melihat The Passion of Christ itu ya, film itu luar biasa mengerikannya. Itu hanya gambarannya saja. Bisa saja lebih parah daripada itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sampai kulitnya itu luka-luka ya dan lain sebagainya, karena ada timahnya, tulang di atas cambukan itu ketika dicambuk bisa membuat daging ini terkelupas. Nah, tapi dia di tengah-tengah orang yang membenci dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betapa Yesus sangat mengasihi mereka. Nah, orang Kristen juga pada saat ini harus mengasihi semua orang, siapapun dia. Siapapun dia, kasihi orang. Ya, memang luar biasa firman Tuhan Yesus pada kita, kasihilah musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, luar biasa. Dan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan itu. Kita berjuang terus untuk hidup melakukan itu karena Tuhan juga mengasihi semua orang lain. Nah, yang kedua yang saya perhatikan dari firman Tuhan itu adalah dari 7 kata Yesus di kayu salib. Yang kedua yang menarik saya adalah dia mengatakan tetelestai. Tetelestai artinya sudah selesai. Itulah ungkapan terakhir daripada Tuhan Yesus. Dia berkata, sudah selesai tugas saya. Sudah selesai misi saya untuk menebus dosa manusia. Saya sudah selesai tugas saya. Setelah itu dia langsung mati. Nah, dia mati, maka selesai sudah pekerjaan karya Yesus untuk menebus dosa manusia. Yesus sudah melaksanakan Dia sudah melaksanakan hukuman yang mestinya dinikmati oleh manusia. Saudara, hukum dan kasih berjalan secara simultan pada saat ini. Ya, Yesus yang adalah Allah sendiri menjelma menjadi manusia telah memikul dosa kita. Mestinya hukuman yang harus kita tanggung sudah ditanggungkan oleh Yesus, sebagaimana hukuman yang mesti ditanggung oleh ibunya Samila tadi ditanggungkan oleh Samila. Yesus adalah Allah yang adil sekaligus mengasihi kita semuanya. Saudara, inilah maka disebut sebagai Jumat Agung.
Jumat di mana terjadi peristiwa yang sangat agung, bukan Jumat-Jumat yang biasa. Jumat di mana terjadi Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus mau menggantikan hukuman yang mestinya kita harus hukum. Betapa kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Betapa mahalnya kita masing-masing di dalam diri Yesus. Berharga luar biasa. Kalau begitu besar kasih-Nya bagi kita, sampai di mana kita mencoba membalas kasih Allah, tentu kita tidak bisa membalasnya. Tapi itulah tugas kita sekarang sebagai orang percaya. Maka kita harus menghidupi kepercayaan kita. Seperti saya katakan, ada 5 tahapan kehidupan atau 5 sejarah keselamatan. Yang pertama adalah Taman Eden, 2 dosa, yang ketiga hukum Taurat, yang 4 Injil, yang kelima terakhir adalah menghidupi Injil. Nah, di sini sekarang posisi kita menghidupi Injil. Ketika menghidupi Injil, kita mencoba mencontoh apa yang Yesus lakukan. Tentu kita tidak mampu. Tapi prinsip-prinsip hidup Yesus mari kita lakukan dengan baik dan seksama. Dia melaksanakan kehendak Bapaknya. Melaksanakan kehendak Bapaknya untuk kebaikan orang lain. Dia berkorban untuk kebaikan orang lain. Mungkin sudah masanya kita saat ini jangan menjadi orang yang sangat egois masing-masing mementingkan diri sendiri. Mari kita mementingkan orang lain juga di sekitar kita. Kembali isu-isu yang hangat pada saat ini adalah masalah COVID-19 ini yang selalu hangat sampai saat ini belum selesai. Bahkan kalau nggak salah kemarin ada 300 sekian orang yang tambah lagi COVID-19 ini, dan ini menjadi masalah nasional, bukan masalah nasional saja, masalah dunia, khususnya kota kita, kota Depok termasuk zona merah. Menurut saya memang kita jangan egois dengan sembarangan kita. Kalau tidak perlu nggak usah keluar, karena ketika kita keluar kemungkinan untuk tertular atau menularkan itu semakin besar. Tapi kalau tidak terpaksa, mari kita di rumah saja, sebagaimana anjuran pemerintah. Jangan lupa khotbah berantai dari minggu yang lalu, minggunya lagi, dan bahkan saya ulangi lagi, kita boleh waspada. Waspada adalah firman Allah, dan waspada itu keharusan. Waspada itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, dengan demikian juga kita tidak menjadi orang yang egois. Apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa orang lain juga nyaman dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Demikian, Bapak Ibu, jemaat, keluarga besar Bukit Hermon, pesan Jumat Agung bagi kita sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, baik, kita akan mendengarkan puji-pujian dari beberapa orang saudara sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan. Oh
Saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah dibaptis dan atau sidi. Yang kedua adalah diperuntukkan bagi saudara yang siap. Sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu ya, bahwa kita ada perjamuan kudus pada saat ini, maka kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam perjamuan kudus ini, dengarkanlah kata-kata undangan. Kamu yang sungguh-sungguh dan tulus bertobat dari dosa-dosamu. Kamu yang hidup dalam kasih dan perdamaian. Kamu yang hidup baru mentaati perintah Allah dan yang mematuhi kehendaknya. Kamu yang menghendaki suatu kesaksian bersama-sama dengan umat Allah yang lain. Datanglah dengan hormat, dengan iman dan ucapan syukur. Ambillah perjamuan Tuhan untuk kesukaanmu. Dan bertelutlah mengaku dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku dosa kita kepada Allah. Mari kita tunduk kepala. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami telah berdosa dan menyimpang dari jalan-Mu seperti domba yang sesat. Terlalu sering kami mengikuti keinginan hati kami sendiri. Kami telah menyakiti hati-Mu dan melanggar hukum-Mu. Kami telah mengesampingkan tugas-tugas kami. Ampunilah kami. Penuhilah janji-Mu bahwa apabila kami mengaku dosa kami, Engkau setia dan adil dan akan mengampuni kami. Berikanlah kepada kami kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar, dan kehidupan yang bersukacita. Sementara kami mengambil roti dan anggur, kiranya hidup kami dipenuhi oleh kepenuhan Yesus Kristus dan tumbuh seperti Dia Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi kita yang mengaku dosa, dengarlah berita pengampunan yang melayakkanmu mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan ini. Berita pengampunan tersebut terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda pengampunan Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Selanjutnya marilah kita berdoa untuk roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk roti dan anggur dalam rangka perjamuan kudus yang kami jalani pada saat ini. Dalam rangka perjamuan kudus ini kami rindu juga terjadi mujizat Allah. Allah bisa bermujizat melalui berbagai hal. Secara khusus melalui perjamuan kudus kami ingin Allah bermujizat kepada jemaat-Mu semua pada saat ini. Diberikan kesempatan pada seluruh jemaat untuk berdoa, memohonkan sesuatu terjadi di dalam dirinya, dan kita nantikan mujizat Allah terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik untuk kita semua. Diberikan kesempatan sesaat untuk berdoa pada kita. Bapa di sorga, jemaat-Mu sudah menaikkan doa-doanya. Barangkali singkat,
tapi lebih daripada apa yang mereka ucapkan. Tuhan, siapkan segala berkat-berkat yang terbaik bagi segenap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Dengan iman kami percaya Tuhan sudah berkarya. Tuhan sudah mengizinkan terjadi sesuatu yang terbaik kepada umat-Mu, dan mereka menikmati kasih Allah yang nyata-nyata dinyatakan di dalam diri mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pada saat ini. Saudara, pada malam sebelum Yesus mengalami segala penderitaan, dia mengambil roti, lalu dia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk umat manusia, untuk menebus dosa mereka, untuk menyatakan pengampunan untuk mereka. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dengan cara yang sama dia mengambil cawan berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus manusia dari keberdosaannya. Perbuatlah demikian untuk mengenang akan aku. Saudara, mari kita bersama-sama mengangkat roti sebelah tangan kanan kita. Makanlah sambil mengenang bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah diserahkan untuk saudara di kayu salib di Bukit Golgota untuk umat manusia. Terimalah dia di hatimu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita nikmati bersama-sama. Mari kita angkat gelas atau cawan yang berisi anggur ini. Minumlah sambil mengingat bahwa darah Tuhan Yesus sudah tercurah di kayu salib di Bukit Golgota untuk saudara dan saya. Dan terimalah dia di hatimu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita nikmati bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Aku Mau Jadi Roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan, Tuhan, Tuhan,
padaku, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan sabda-Mu tadi Tuhan. Tuhan, tanamkan sabda-Mu yang kiranya boleh tetap menjadi parameter kehidupan kami dalam melangkahkan kaki kami. Yang pertama, kami patut bersyukur untuk Jumat Agung. Jumat yang sangat dahsyat. Jumat ketika diproklamasikan orang-orang yang percaya pada Yesus telah berpindah dari neraka kepada kehidupan abadi. Terima kasih untuk Sang Juru Selamat kami, menjadi junjungan kami dimanapun kami berada, apapun kondisi dan posisi kami akan bersyukur, berterima kasih senantiasa kepadanya, pada Allah kami. Dan bahwa kami bersyukur dan berterima kasih akan nyata dari tindakan hidup keseharian kami yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, yang memberkati semua manusia yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, kami juga sudah mengikuti perjamuan kudus secara terpisah dengan jemaat-Mu, bukan dalam suatu persekutuan, tapi kami percaya di dalam Roh Kudus kami tetap satu pada saat ini. Bapa, berkat-Mu melimpah atas diri mereka semuanya, atas diri kami semuanya yang mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama manusia kami, sehingga kami boleh semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk menghidupi hidup yang penuh sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan, karena Yesus telah menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Kami berdoa syafaat pada saat ini untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, siapapun mereka, secara khusus Pak Situmeang yang masih di rumah sakit. Demikian juga kami berdoa untuk pengobatan lebih lanjut untuk Pak Mu Bapak Pahan. Demikian juga untuk jemaat-Mu semua secara ekonomi pada saat ini. Barangkali banyak yang dirumahkan, menjadi penghasilan mereka juga berkurang. Bapa di sorga, izinkan kami semua memahami dan mengimani bahwa hidup kami tidak bergantung kepada bos kami di kantor, kepada pimpinan kami. Hidup kami tidak bergantung kepada situasi kondisi yang kami alami yang sedang sulit pada saat ini. Tapi kehidupan kami bergantung kepada Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, biarlah Engkau sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan pergumulan segenap jemaat-Mu pada saat ini, yang senantiasa mengasihi mereka. Dengan cara ilahi Tuhan tunjukkan bahwa Engkau tetap Allah yang hidup juga di dalam keluarga masing-masing jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia, khususnya Presiden kami Bapak Jokowi. Bapa di sorga, hikmat-Mu, kebijaksanaan pada Engkau bersama-sama dengan Dia, sehingga bisa memimpin negara kami ini Tuhan dengan baik. Kami berdoa juga untuk orang-orang lain bahkan yang tidak seiman dengan kami, dengan saudara-saudara kami orang Muslim. Berdoa untuk kebaikan mereka, pimpin dan berikan berkat-berkat yang terbaik bagi mereka. Agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, bahkan yang tidak beragama sekalipun, biarlah kami menjadi saluran berkat bagi mereka semuanya. Kiranya Tuhan selalu berikan segala berkat-berkat yang terbaik bagi mereka semua. Tuhan sangat mencintai mereka sebagaimana Engkau juga mencintai kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, mari sebagai orang Mennonite kita ucapkan bersama-sama komitmen pemuritan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Selanjutnya kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Sebelum kita berpisah, dengarkan, terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.